Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Mukarram Ustaz Suwardi yang menjadi host ya atau pada sini, demikian juga para al-mukarramun, para ulama, para tokoh masyarakat, para satib dan semua yang hadir, tanpa harus disebutkan satu-satu, namun tentu tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami pada bapak, ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik, seperti sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Suwardi bahwa topik atau tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang khilafah. Dan memang bukunya juga seperti itu, disebut bedah buku, dialog tokoh dan bedah buku. Ya, jadi membedah isi buku yang sudah yang ada di depan, ini buku Khilafah. Coba lihat yang satu. Ini buku Al-Khilafah, buku Khilafah. Kalau kita lihat buku Khilafah ini, barangkali kalau sudah membaca buku ini, atau mungkin juga ada yang belum, tapi ingin untuk membaca, mungkin saya berikan sedikit pengantar ya, semacam kesimpulan yang ada dalam buku Khilafah ini. Kalau kita lihat buku Khilafah ini ada banyak bab, tetapi nanti kalau kita simpulkan buku Khilafah ini setidaknya ada 4 topik atau 4 bahasan. Bahasan yang pertama adalah membahas tentang khilafah sebagai konsepsi. Jadi saya jelaskan tentang apa itu khilafah, mulai dari khilafah dari aspek bahasa, dari aspek istilah, lalu kemudian tentang dalil tentang khilafah, pendapat para ulama tentang khilafah, bagaimana kekhasan, keunikan sistem khilafah, bagaimana strukturnya, hak dan kewajiban atau kata pengangkatan khalifah dan seterusnya, itu ada dalam topik yang pertama. Jadi pembahasannya adalah pembahasan khilafah sebagai konsepsi gitu ya. Yang kedua, itu kalau kita lihat meski tidak panjang, pembahasannya itu adalah bagaimana thariqah atau metode untuk mendirikan kembali khilafah. Mengapa topik itu dibahas? Karena kalau kita lihat, meski khilafah itu merupakan ajaran Islam, bagian dari syariat Islam yang dunia sangat jelas, tetapi hari ini umat Islam tidak memiliki khilafah, yakni tepatnya semenjak runtuhnya khilafah tahun 1924. Sejak itu umat Islam hidup tanpa khilafah. Sudah ada banyak upaya dan proses untuk mengembalikan tegaknya khilafah, tetapi hingga kini belum berhasil. Nah, buku ini memberikan penjelasan bagaimanakah metode yang syar'i, thariqah syar'iyah, bagaimana menegakkan khilafah kembali yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian topik yang ketiga yang ditengahkan buku ini adalah membahas tentang khilafah itu memberikan solusi terhadap berbagai macam problem-problem kekinian. Jadi kalau misalnya sekarang ada banyak kasus korupsi, gimana Islam menyelesaikan korupsi? Ada banyak kasus kejahatan, kriminalitas meningkat di mana-mana, gimana menyelesaikannya? Ada kasus harga yang terus naik, impor, ada kepemilikan umum, bagaimana Islam menyikapi itu? Dan seterusnya itu cukup panjang. Bab yang ketiga ini, yakni Islam atau khilafah menyelesaikan berbagai problem kekinian. Dan yang terakhir adalah
begini menjawab tentang subhat atau keraguan orang yang masih ragu dalam khilafah itu apa. Misalnya dia mengatakan bahwa yang diperintahkan dalam Islam itu adalah imamah, bukan khilafah di jawab buku ini. Apakah khilafah itu hanya selama 30 tahun? Ya, seperti dalam hadis Nabi, al-khilafah itu salah sanah, ya, selama 30 tahun setelah itu tidak ada lagi, dan seterusnya. Juga dibahas dalam buku ini. Jadi menjawab tentang subhat atau keraguan-keraguan yang meragukan tentang khilafah. Jadi setidaknya ada 4 bagian kalau kita lihat dalam buku itu. Nah baik, saya kira topik yang harus menjadi perhatian kita yang saat penting justru kita harus mengkelirkan dulu atau menjelaskan ya dengan jelas tentang khilafah dalam arti konsepsi khilafah itu sangat penting. Meski juga pembahasan kedua, ketiga, juga keempat tidak kalah pentingnya. Tapi saya kira pembahasan pertama tentang khilafah sebagai sebuah konsepsi ini satu hal yang harus mendapat perhatian. Kenapa demikian? Kalau kita lihat, ya banyak, mungkin bisa dikatakan ada lah, ya bisa juga dikatakan banyak, karena memang faktanya begitu. Umat Islam sendiri yang menentang khilafah, ya tidak mau atau bahkan menentang dan meletakkan dirinya menjadi musuh. Bukan hanya orang-orang awam, tetapi juga kalau kita lihat di kalangan-kalangan yang mereka kalangan santri, bahkan kalangan sebagian ulama, mereka menganggap bahwa persen menegakkan khilafah itu sesuatu yang tidak punya dasar. Bahkan ada seorang profesor Dr. Kiai Haji namanya Yudian Wahyudi, Profesor Dr. Kiai Haji Yudian Wahyudi, seorang rektor, mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Jogja, mengatakan bahwa menegakkan khilafah di Indonesia itu hukumnya haram. Itu yang dia katakan. Nah, apakah benar ucapan-ucapan seperti itu? Nah, buku ini sebenarnya untuk mendudukkan berbagai macam berbagai macam mereka yang menolak khilafah tadi. Bagi yang belum paham tentu ini memberikan pemahaman, bagi yang menolak tadi kita berikan pemahaman juga dalam buku ini. Baik, mungkin kita awali dulu tentang khilafah. Khilafah itu secara istilah, langsung aja kita ke makna syar'i tentang khilafah. Apa itu khilafah secara syar'i? Khilafah secara syar'i itu adalah kalau kita lihat banyak definisi yang diberikan oleh para ulama. Tetapi kalau kita lihat berbagai macam definisi tentang khilafah itu nanti mengerucut pada beberapa hal. Yang pertama, khilafah itu adalah ri'asatun amatun, ya, li jami'il muslimina fid dunya. Khilafah itu adalah kepemimpinan umum, ri'asatun amah li jami'il muslimin, untuk seluruh kaum muslimin fid dunya, di dalam kehidupan dunia. Definisi ini kalau kita lihat ini disampaikan para ulama bahwa namanya khilafah itu ri'asah. Ri'asah itu makna lain kepemimpinan, atau kata lain juga bisa artinya al-imamah. Al-imamah, ar-risa'ah, ar-ri'asah, al-imarah, itu satu ungkapan yang merujuk pada satu hal yang sama. Jadi artinya kepemimpinan. Maka ketika disebut khilafah itu di dalam bayangan kita, nah dalam benak kita itu langsung terbayang dia adalah kepemimpinan. Jadi bukan sesuatu yang lain, riasah, imamah, imaroh, gitu yang terbayang. Ya, itu kepemimpinan. Maka ketika disebut khalifah itu berarti orangnya. Maka dia adalah pemimpinnya, al-imamnya, ar-roisnya, atau al-amirnya. Oleh karena itu kalau kita lihat juga para sahabat meski banyak, tetapi tidak ada yang disebut khalifah kecuali 4 orang itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kalau ditambah Sayyidina Al-Hasan, yang mereka
semua itu adalah pemimpin kaum muslimin. Tidak ada yang mengatakan Sayyidina Bilal adalah khalifah. Tidak ada yang mengatakan misalnya Sayyidina Ibnu Mas'ud atau Abdurrahman bin Auf misalnya khalifah. Khalifah itu ya 4 orang itu, kalau ditambah 5 orang dan Al Hasan itu, yang mereka tak lain adalah pemimpin kaum muslimin. Dan pemimpin itu satu-satunya pada zaman itu li jami'il muslimina fid dunya, pada saat itu nggak ada. Begitu Sayyidina Abu Bakar dipilih pemimpin, ya udah nggak ada lagi yang jadi pemimpin setelah itu pada saat yang sama. Baru begitu wafat diganti dengan Sayyidina Umar menjadi khalifah yang kedua, dan tidak ada khalifah kembar, khalifah lain kecuali beliau pada saat masanya. Demikian seterusnya. Itu menunjukkan bahwa al-khilafah itu adalah riasatun. Dia adalah kepemimpinan. Disebut amatun, umum, karena ini maksudnya bukan kepemimpinan khusus, bukan pemimpin musola, bukan pemimpin suro, bukan pemimpin majelis taklim, bukan pemimpin organisasi, bukan pemimpin pasukan, partai segala macam. Mereka itu yang disebut khilafah, khalifah adalah pemimpin riasatun ammah yang bersifat umum, keseluruhan, ya dalam politik, ya dalam ekonomi, ya bahkan dalam keagamaan. Riasatun amatun li jami'il muslimin fid dunya. Nah, itu dulu, nanti berikutnya saya terangkan lagi. Nah, dari mana istilah khilafah atau khalifah itu bukan istilah buatan. Jadi istilah khilafah dengan makna seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita buat-buat sendiri. Khilafah enggak. Sebagaimana kata sholah, as-sholah itu adalah istilah dalam bahasa Arab yang oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, namanya lafdun manqul, dipindahkan maknanya dari yang aslinya ad-du'a menjadi memiliki makna ibadatun makhsusatun, ibadah khusus. Ini namanya sholat. Yang namanya al-hajju, demikian juga az-zakah, dia dipindahkan maknanya. Nah, sehingga kalau kita lihat begitu namanya istilahnya, ada as-sholat, az-zakah, ya, as-siyam, al-hajj, itu istilah-istilah ibadah yang diajar oleh Islam dengan makna tertentu. Misalnya al-jihad, jihad itu apa, ya. Sampai demikian juga khilafah. Maka ini semua disebut para ulama adalah istilah syar'i, istilah yang memiliki makna syar'i. Jadi bukan manusia yang buat. Memang kata itu sudah ada dalam bahasa Arab, tetapi dibuat maknanya, dipindahkan kepada makna yang baru. Sehingga kata itu disebut sebagai bagian ajaran Islam. Iya, bukan ajaran orang Arab, sudah menjadi adalah masru'ah, sesuatu yang disyariatkan. Pertanyaannya, di mana yang menunjukkan bahwa khilafah itu merupakan ajaran Islam? Ya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terutama. Karena memang ada istilah memang dalam Al-Quran, tetapi tidak secara spesifik menunjuk bahwa yang dimaksud khalifah atau khilafah itu adalah pemimpin. Ya, dalam arti riasatun amatun, yang spesifik menunjukkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya hadis tentang khilafah adalah hadis yang disebut oleh diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad. Yang dalam hadis itu disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi fase kepemimpinan umat Islam menjadi 5 bagian. Masa nubuwah, masa khilafah ala minhajin nubuwah, masa mulkan adhan, kemudian mulkan jabriyatan, lalu yang terakhir kembali beliau menyebut khilafatan ala minhajin nubuwah. Dalam hadis beliau mengatakan takunu fikum an-nubuwah, pada masa kalian itu sekarang masa kenabian, thumma yarfa'aha, kemudian akan hilang, ya. Tapi kemudian mengatakan setelah itu summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian ada
satu masa, kata Rasulullah, yang setelah masa nubuwah itu berlalu akan ada khilafatan ala minhajin nubuwah. Dia adalah masa khilafah. Dan Nabi SAW dengan jelas menunjukkan khilafah itu bukan sekadar khilafah, tapi ala minhajin nubuwah. Dia mengikuti jalannya para nabi, metodenya Nabi. Ibaratnya begitu, kalau misalnya ada kereta, katakanlah kereta Bandung-Jakarta, misalnya begitu, relnya Bandung-Jakarta, keretanya kereta Bandung-Jakarta. Yang beda hanya masinisnya saja. Nah, masinisnya Rasulullah SAW beliau berhenti karena beliau dipanggil Allah SWT. Siapa penggantinya? Khalifah wahyu menjadi penggantinya, tapi relnya, keretanya masih rel kereta yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Karena itu sama nyampe ya, meskipun beda masinisnya. Ibaratnya Bandung ke Jakarta ya, meskipun beda masinisnya, nyampe nya juga tetap di situ. Karena ala minhajin nubuwah. Nah, itulah yang juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya'u kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wasadakunu khulafa'u fataksu. Kata beliau, dulu Banu Israila tasusuhumul anbiya'u, mereka itu diurus oleh al-anbiya, para nabi. Perhatikan kata tasusuhum, tasusu dari kata sasa, yasusu, maknanya ro'a, yar'a, mengurusi, mengatur, melayani. Siapa yang mengatur Bani Israel? Disebutkan dalam hadis itu al-anbiya, para nabi. Kullama halaka nabiyyun, tiap ada seorang nabi meninggal, khalafahu nabiyyun, lalu ada nabi setelahnya. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita perkara kepemimpinan, perkara yang sangat penting. Sampai-sampai untuk memimpin itu orang Bani Israel itu harus nabi, coba. Bukan orang yang nggak jelas, ya. Mimpin orang nggak jelas gimana? Suka bohong, suka ingkar janji, ya nggak jelas gitu. Ya, ini tasumul anbiya, ini nabi. Ini berarti dia punya kelebihan dibandingkan manusia biasa. Pemimpin mestinya melebihi dari yang lain. Ibaratnya kalau naik mobil begitu, ya penumpangnya tidak bisa naik mobil, bisa tidak mengendarai, bahkan tidak ngerti mobil, tidur pun bisa tenang kalau sopirnya bisa mengendarai mobil, betul ya? Ya. Tapi nggak ada gunanya, semua penumpangnya pinter nyopir mobil, sementara sopirnya tidak ngerti, baru belajar, SIM-nya pun dapat dengan cara nyogok misalnya, tidak ngerti jalan apa, udah kacau, kira-kira begitu. Nah, mestinya ini yang sopirnya itu ibarat nyopir paling hebat di antara yang lain, maka para nabi. Nah, lalu lalu gimana menyelesaikan umat Islam itu siapa pemimpinnya? Beliau mengatakan, wa innahu la nabiyya ba'di, setelah aku tidak ada nabi. Berarti Rasulullah itu menjadi pemimpin bagi umat Islam pada saat beliau masih ada. Sebagaimana beliau itu juga seperti Bani Israel, Nabi Bani Israel yang mengurusi umatnya. Rasulullah SAW ketika masih hidup, berarti beliau menjadi pemimpin bagi umat Islam. Bedanya apa? Kalau Bani Israel meninggal, ganti Nabi berikutnya. Lalu kemudian siapa kalau begitu? Pengganti Rasulullah SAW ketika beliau wafat. Nah, apa? Wa innahu la nabiyya ba'di. Tanpa kita bertanya atau para sahabat bertanya, Rasulullah langsung menjelaskan, wa satakunu khulafa'u fataksuru, akan ada, kata beliau, al khulafa fatakunu khulafa, akan ada banyak khalifah,
Khulafa jamak dari kata khalifah. Jadi Rasulullah SAW tidak menyebut penggantinya muluk, raja-raja, atau qayasir, para kaisar, atau Allah sebutan-sebutan lain. Tapi beliau secara spesifik menyebut khulafa. Khulafa jamak dari bentuk khalifah. Gitu. Nah, khalifah itu adalah pemimpin dalam negara khilafah. Seperti Malik itu adalah pemimpin dalam sistem mulkiyah, kerajaan. Ra'isul Jumhuriyah, presiden itu pemimpin dalam negara republik, kaisar dan segala macam. Jadi ketika disebut tentang al-khalifah, maka merujuknya dia adalah pemimpin dalam negara yang menggunakan sistem pemerintahan khilafah. Gitu maknanya. Ya. Nah, dari mana juga semakin tahu bahwa khalifah yang dimaksud pemimpin, ya banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa khalifah itulah pemimpin umat Islam. Baik. Oleh karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa pasca wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin adalah khalifah, maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yantakil ila rafiqina ala, maka itu pula yang segera dikerjakan oleh umat Islam. Bahkan sebelum mereka memakamkan jenazah Rasulullah, mereka menyibukkan diri untuk mengangkat siapa pengganti beliau. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar berpidato pada saat wafatnya Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh beliau sudah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Lalu kemudian katakan, wa innahu la budda li hadzal amr mimman yaqumu bih. Ini ucapan dia. Wa la budda li hadzal amr mimman yaqumu bih. Maka setelah wafatnya Rasulullah SAW, kata beliau, harus ada apa? Lihadil amr, urusan ini, urusan agama ini, mimman yaqumu bih, orang yang menegakkan hukum Allah, orang yang menegakkan agama Islam. Lalu beliau minta, bagaimana pendapat kalian, dan mereka kemudian membenarkan. Setelah itu di antara umat Islam berkumpullah di Saqifah Bani Sa'idah. Terpilihlah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah dan beliau dibaiat sebelum Rasulullah SAW dimakamkan. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita dua hal. Satu, bahwa khalifah itu adalah pemimpin pengganti Rasulullah SAW, dan yang kedua itu juga sekaligus menunjukkan betapa pentingnya keberadaan kepemimpinan dalam Islam. Sampai begitu pentingnya mereka tidak berkerumun, tidak mengurusi jenazah Rasulullah, tapi mereka sibukkan adalah lebih menyibukkan siapa pengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Itu berarti perkara yang sangat penting. Sebab Rasulullah dalam satu hadis juga menegaskan di antara perkara yang hendaknya disegerakan adalah memakamkan jenazah. Tapi jenazah beliau sendiri tidak segera dimakamkan sampai 2 hari 3 malam. Itu 2 hari 3 malam itu maksudnya ini. Itu beliau wafat pada Senin malam. Berarti sudah masuk hari Selasa, kemudian ada bukan hari Senin, kemudian Senin malam masuk, kemudian Selasa berarti Senin itu satu hari ya, Senin 1 hari,
Begitu Senin malam udah hari yang kedua. Itu hari Selasa. Hari keduanya hari Rabu. Nah, itu Rabu malam Kamis itu udah baru dimakamkan. Yang berarti kalau kita lihat menunggu bagaimana mereka terpilihnya pemimpin setelah Rasulullah SAW. Dan inilah juga yang disebutkan di dalam kitab Al-Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan ketika menyebut tentang hukum seputar kekuasaan, belum menyebutkan tentang al-imamah. Apa itu al-imamah? Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah. Jadi khilafah itu adalah pengganti, diletakkan, diadakan sebagai pengganti kenabian. Mengganti nabi, tapi bukan mengganti nabi dalam artian sebagai nabi yang mendapatkan wahyu, karena sudah terputus wahyu setelah Rasulullah yang tagid ila rabbina ada. Tetapi pengganti beliau dalam dua hal, fi khirasatid dini, dalam hal menjaga agama, wasiyasatid dunia, dan dalam mengurus urusan dunia. Dan ini pula lah yang juga disebutkan oleh Al-Allamah As-Syekh Badruddin Nabhani ketika menjelaskan tentang khilafah. Beliau setelah mengatakan ri'asatun amatun li jami'il muslimina fid dunya, kepemimpinan umum kepada seluruh kaum muslimin di dunia, disebutkan li tatbiqi ahkamis syara'il islami, untuk menerapkan hukum syarak Islam. Jadi fungsi pertama seorang pemimpin, seorang khalifah itu menerapkan hukum Islam. Kenapa begitu? Nah ini sebab nanti begini, perlu kata ditadbiki li ahsan itu perlu. Sebab jangan sampai nanti ada orang mengaku-ngaku sebagai khalifah tapi tidak menjalankan fungsi yang benar. Apa fungsinya? Litadbiqi ahkamis syara'il islami, untuk menerapkan hukum syara Islam. Jamaah hadirin Allah SWT, begini, dalam hukum Islam itu kalau kita lihat ada hukum-hukum yang memang diserahkan kepada individu untuk mengerjakannya, sehingga ada atau tidak negara Islam wajib mengerjakan hukum itu. Yang kedua, ada hukum-hukum yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh negara. Saya ingin memberikan contoh kedua jenis hukum itu di dalam surah Al-Baqarah, yang kedua-duanya disebut dengan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 178 Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu itu kisos bagi orang-orang yang terbunuh. Yang pertama tentang puasa, ini yang melakukan yakumu bihil fardu, yang mengerjakan itu individu. Nggak ada negara puasa itu, nggak ada. Yang mengerjakan individu. Ya dia yang tidak makan, dia yang sahur, dia yang makan, dia yang puasa. Individu yang mobil fardu, tidak bisa, harus. Maka dimanapun orang Islam berada, dia wajib berpuasa. Tapi kalau kewajiban menjatuhkan hukuman kisos kepada orang-orang yang terbunuh, maksudnya kepada pelaku yang membunuh seseorang itu, ya itu nggak bisa kecuali oleh daulah atau negara. Gimana? Misalnya ada pembunuhan, ada kasus pembunuhan, apalagi pembunuhannya itu pelik misalnya. Ini ada orang yang terbunuh di satu rumah, tidak ada yang melihat, kan harus diurus ini. Yang urus siapa? Ya polisi, untuk melacak siapa pelaku pembunuhannya, dicari saksinya dan segala macam, sampai kemudian benar terjadi, katakanlah diduga atau disangka dia itu melakukan.
Baru kemudian itu dibuat pengadilan, lalu kemudian dihakimi, hakim kemudian memanggil saksi-saksi dan seterusnya, sampai katakanlah bisa diputuskan secara sah dan meyakinkan. Seorang hakim mengatakan misalnya setelah dilakukan pemeriksaan di depan pengadilan terbukti sah dan meyakinkan saudara si A menjadi pembunuh, maka berdasarkan firman Allah SWT surah Al-Baqarah 178, hukuman bagi saudara fulan adalah qisas. Hukuman qisas. Lalu disampaikan, mana keluarganya si A, apakah ada yang mau maafkan? Ngacunglah keluarganya, ya kami maafkan. Ini tidak bisa kecuali digelar dalam pengadilan, mahkamah. Tidak mungkin kalau kepada individu langsung aja ada keluarganya bunuh, ngapain ke pengadilan sambat langsung selesaikan. Kan begitu. Lalu kemudian yang seperti itu mungkin dibunuh, ya dendam juga tidak berakhir. Akhirnya turun temurun terjadi dendam, bunuh membunuh dan seterusnya. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan oleh individu, memanggil saksi, menggelar pengadilan, ada hakim yang ditaati, yang terdakwa itu mau mendengarkan, itu tidak mungkin bisa tanpa negara. Dan tidak boleh memang kecuali oleh negara menurut Islam. Yang boleh adalah negara. Dan ini ijma' bahwa iqamatul haddi, ya, yakman alladhi yakumul hadda adalah al-imam wa naibu. Dalam dakwah fikih itu sudah terkenal bahwa yang menegakkan hukum hudud itu haruslah imam atau orang yang mewakilinya. Itu artinya hukum Islam sebagian seperti itu wajib dikerjakan, dan itu tidak mungkin tanpa oleh negara, oleh khalifah gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bolehkah umat Islam meninggalkannya? Bolehkah kita meninggalkan hukum tadi? Boleh enggak? Boleh enggak? Tidak. Kita perhatikan coba sedikit ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah ada kata kutiba alaikumusyamu. Demikian juga dalam Al-Baqarah 178 kutiba alaikumul qisasu. Ada juga Al-Baqarah 216 kutiba alaikumul qital. Ada satu penjelasan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Al-Farra dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam. Di dalam kitab itu disebutkan, Al-Farra mengatakan kullu, semua yang disebutkan dalam Al-Quran kutiba maknahu furido, kutiba ala maknahu furido ala, kutiba alaikum maknanya furido alaikum, difardukan atas kalian. Kalau disebut difardukan, diwajibkan, apa artinya diwajibkan? Apa diwajibkan? Wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, dosa. Ketika disebutkan kutiba alaikumul qisasu fil qatla, yang dosa siapa? Siapa yang dosa? Bapak ikut dosa enggak? Kalau enggak dikerjakan, Bapak ikut berdosa tidak? Ibu-ibu ikut berdosa tidak? Berdosa. Furidu namanya fardu, itu begitu. Baik fardu ain maupun fardu kifayah itu sama dalam pengertian ketika kewajiban belum tuntas dikerjakan. Nah, jadi kalau belum tuntas, sama-sama itu berdosa. Misalnya gini, atau belum gugur kewajiban itu. Misalnya gini, ada sholat jenazah, itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian orang yang sudah menyelesaikan sholat sampai salam, berarti sakoto anil bagin, yang lain gugur kewajibannya, berarti sudah tidak berdosa. Tapi kalau sholat itu belum tuntas dikerjakan, nggak ada yang mau sholat, nggak ada. Satu kampung itu nggak ada yang sholat, apa yang terjadi? Berdosa. Siapa yang berdosa? Semuanya. Ya. Atau mungkin ada yang sholat, Allahu Akbar, belum selesai, ngentut, terus dia pergi misalnya, atau Allahu Akbar, mati juga, berarti belum tuntas.
seluruh umat Islam tetap belum sakoto anil bakin, belum gugur kewajibannya. Nah, kalau kita bayangkan seperti itu, ini ayat-ayat yang seperti itu banyak, bukan hanya tentang al-qisas. Ya, ayat misalnya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan mereka sebagai balasan dari Allah dan hukuman dari Allah. Jazaa'an bima kasabu, balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nakalam minallahi, itu adalah hukuman dari Allah SWT. Ayat ini itu wajib juga. Faqta'u, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, Allah itu menyebut hukumannya secara khusus. Faqta'u, bukan fasjinu, penjaralah, bukan. As-sijnu itu penjara. Fathulu sijna, masukkan ke penjara, ya tidak begitu. Fahbasu, tahanlah, bukan. Faqta'u, potong. Yang dipotong apanya? Aidiyahuma, tangan, sebut tangan. Bukan udunaha, potong telinganya, bukan. Bukan potong tahanan. Iya. Sekarang kan misalkan potong tahanan. Faqta'u aidiyahuma, wajib berarti. Sama dengan misalnya ketika Allah SWT berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya, pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuk mereka. Cambuk itu dicambuk pakai dera. Dan bahkan untuk urusan cambuk itu Allah Subhanahu wa taala menyebut itu mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Coba, sholat saja ibadah yang sangat penting, nggak disebutkan Allah SWT berapa kali dalam sehari kita sholat. Tidak disebutkan juga jumlah rakaat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tidak disebutkan. Yang disebutkan secara spesifik dalam ayat itu adalah cambuk. Berarti ini urusan yang sangat penting, harus disebut mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali cambukan. 100 kali mi'ata jaldah. Mi'ah itu berapa? 100 itu berapa? Berapa 100? 100 itu setelah 99. Sebelum 101 itu namanya 100. Pas, nggak boleh 99, nggak boleh 101, harus dihitung benar 1, 2, 3 sampai 100. Mafhum mukhalafahnya nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Maka hukuman itu mengikat, hukumnya pasti. Cambuk, tidak dengan yang lain. Jangankan kalau diubah di penjara, tetapi bahkan harus dicambuk, dan jumlah cambuknya pun harus mi'ata jaldah. Bayangkan sekarang itu berapa kali terjadi perzinahan di Indonesia ini? Bisa hitung, di Bengkulu berapa kali? Jadi kita ini tiba-tiba begitu bangun tidur, wah, ribuan orang sudah berzina dan ribuan orang tidak diapa-apakan. Maka dalam bayangan kita harus kita bayangkan, ketika ada orang mencuri, ketika ada orang berzina, ketika ada orang membunuh, maka bayangkan dosa itu tidak hanya pada pelakunya, tetapi dosa juga pada seluruh kaum muslimin yang tidak melakukan apa-apa terhadap mereka, yang tidak menghukum mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada lagi, tadi kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas qisas. Tadi disebutkan surah Al-Baqarah juga 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu untuk qital, untuk perang bagi orang baik kalian. Al-qital itu juga nggak mungkin dijalankan individual. Nah, kita perang, nggak bisa sendiri. Kalau sholat malam bisa sendirian, ya betul ya. Puasa bisa sendirian,
Kalau jihad itu tidak mungkin kecuali ada pemimpinnya, ada panglimanya, siapa yang mengatur, bahkan siapa yang mau diserang itu harus ada. Jangankan ya, kalau misalnya dalam kitab Fathul Mu'in ada kalimat begini, al-jihadu fardu kifayatin. Idza kana al-kuffaru bi biladihim, jihad itu fardu kifayah. Walau fi kulli sanatin walau marrah, meskipun hanya sekali dalam setahun. Idza kanal kufaru bi biladihim, apabila orang kafir itu masih di negeri mereka. Jadi umat Islam itu diperintahkan jihad fardu kifayah, itu harus melakukan futuhat, penaklukan negara-negara lain, sampai kemudian semuanya takluk di bawah naungan khilafah. Hukuman atau ayat ini atau hukum ini juga seperti yang tadi, itu tidak mungkin bisa dikerjakan kecuali oleh negara. Untuk melakukan jihad, negara itu harus memilih dulu mana yang mau diperangi, kapan diperangi, siapa panglimanya, bagaimana persiapannya, strateginya apa, senjatanya apa, segala hal itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh khalifah. Karena juga urusan tentang jihad ini sebagaimana disampaikan oleh para ulama bahwa ini diserahkan urusannya kepada khalifah untuk menentukan. Walhasil urusan jihad dalam fardu kifayah ini tidak mungkin bisa dijalankan. Maka disebutkan selain tatbiq ahkam syar'i wa hamlid da'watil islamiyati ilal alam, mengemban dakwah ke seluruh dunia. Itu juga urusan negara, urusan khilafah. Jadi kita ini bisa menjalankan Islam secara kafah tanpa khilafah, dan hanya dengan khilafah maka Islam itu bisa diterapkan secara keseluruhan. Oleh karena itu aneh bin ajaib kalau ada umat Islam tidak mau khilafah. Aneh bin ajaib kalau umat Islam menolak khilafah. Karena khilafah itu adalah ajaran Islam, ajaran Allah, adalah kewajiban, dan bukan hanya kewajiban, khilafah itu bahkan hanya dengan khilafah berbagai macam kewajiban bisa dikerjakan. Itulah karenanya maka khilafah itu disebut juga tajul furud, dia adalah mahkota kewajiban. Kenapa disebut mahkota kewajiban? Karena dengan khilafahlah berbagai macam kewajiban itu bisa dikerjakan. Begitu tidak ada khilafah, maka seperti yang tadi disebutkan, surah Al-Quran tadi itu hanya dipilih-pilih yang bisa dijalankan. Kutiba alaikumusiyam, ya ayo kerjakan. Kutiba alaikumulisos, nanti dulu. Apalagi kutiba alaikumulisos, jangan, itu teroris. Segala macam itu karena tidak ada khilafah. Dan tidak ada khilafah ini juga, maka menjadikan umat Islam terpecah belah seperti yang terjadi saat ini. Saya tadi pagi itu, ya Allah, ya, dan tadi pagi sudah lama, hampir setahun kita saksikan bagaimana, bukan hampir lebih dari setahun, saudara kita di Palestina coba dibunuh, ya, dirampas tanahnya, dibunuh, dan tak ada yang menolong. Yang sungguh menyedihkan kemarin itu, Trump, Presiden Amerika, yang jelas-jelas mensponsori Israel, yang jelas-jelas mengirimkan senjata untuk membunuh kaum muslimin. Itu senjata Israel itu dari Amerika semua itu. Menjatuhkan bom, rudal, segala macam itu. Yang membantu keuangan itu Amerika. Begitu datang ke Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, disambut seperti raja mereka, berbagai macam. Dan pulang membawa bantuan 60 triliun, coba 60 ribu berapa triliun. Coba kalau kita lihat, 60 triliun diberikan kepada musuhnya, bukan diberikan kepada rakyat Palestina. Kenapa? Karena memang tidak ada khilafah. Mereka itu hanya
secara nasional untuk Saudi, untuk Qatar, untuk Emirat Arab, demikian juga untuk Mesir. Nggak ada persatuan, dan yang pasti mereka semua tidak ada yang menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah nasib umat Islam tanpa khilafah itu betul-betul seperti ayam kehilangan induknya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam hadis yang lain bersabda, innamal imamu junnatun, sesungguhnya imam itu adalah junnah. Imam adalah perisai yang dengan begitu umat Islam itu perang. Baik. Lalu mau habis sudah? Belum? 15 menit lagi. Nah ini saya mau terangkan sedikit lagi tentang tidak semua, mungkin ada apa yang membedakan. Kalau tadi sudah disebutkan khilafah, bagaimana dasarnya, bagaimana dalilnya, bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, maka mau saya terangkan sedikit lagi untuk menerangkan tentang apa sih perbedaan mendasar antara khilafah itu dengan yang lain. Nah, di dalam buku ini juga disebutkan ada namanya qawaidul hukmi fil Islam. Kaidah-kaidah, pilar-pilar pemerintahan dalam Islam, qawaidul hukmi fil Islam. Nah, ada 4 yang menjadi qawaidul hukmi fil Islam, pilar pemerintahan Islam. Ini yang sebagai mana pilar, maka jika salah satunya tidak ada, robohlah pilar pemerintahan itu, alias dia bukan pemerintahan yang Islam. Pilar pertama, al-qaidah al-ula, itu adalah asyadatu lisyara'i. Kedaulatan itu ada di tangan syarak. Itu yang kalau kita perkara yang sangat penting dalam sistem pemerintah. Bahkan bisa dikatakan sistem pemerintahan apapun itu, untuk melihat jenisnya, maka lihatlah siapa yang menjadi pemegang kedaulatan. Man lahus siyadah, siapa pemegang kedaulatan. As-siyadah, ya, itu dalam bahasa Indonesia namanya kedaulatan. Kedaulatan atau as-siyadah itu maknanya adalah as-sultatul ulya, kekuasaan paling tinggi. Dalam kata yang lain, as-siyadah itu kan man lahul iradah, siapa yang menjadi pemegang, siapa yang punya keinginan, punya kehendak. Maksudnya apa? Pokoknya kalau siyadah itu dia mau apa, ya itu harus dikerjakan. Itu namanya siyadah. Ya, tidak ada yang berhak dan boleh membantah, menolak. Itu namanya siyadah. Nah, dalam khilafah, dalam Islam itu, sistem pemerintahan khilafahnya itu adalah asyadatu lisyara'i. Kedaulatan itu di tangan syarak. Maksudnya apa? Syarak itu adalah hukum dari Allah SWT dan Rasulnya. Maka kalau sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, kewajiban manusia tak ada lain kecuali tunduk patuh. Nggak ada cerita bisa menolak, membangkang, mengubah, dan sebagainya. Nggak ada cerita. Misalnya ketika Allah SWT berfirman, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Sudah cukup, selesai. Nggak ada perdebatan, oh kalau begitu riba boleh. Enggak. Bahkan andai manusia itu berkumpul, seluruh dunia berkumpul, lalu mengatakan riba halal, tidak bisa mengubah ketetapan riba itu halal. Inilah sebenarnya yang membedakan 180 derajat, yang membedakan secara kontradiktif dengan sistem demokrasi, dengan sistem pemerintahan yang lain. Kita tahu dalam sistem pemerintahan demokrasi, ya, atau republik, ya, itu asyadatu lisya'bi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Makna asyadatu lisya'bi berarti yang punya kehendak, yang punya kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyatnya maunya apa? Kalau rakyat maunya khamr atau riba itu dibolehkan, boleh. Itu begitu. Kalau rakyat menginginkan LGBT, boleh. Maka di dalam sistem
republik, dalam sistem demokrasi, hukum itu diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Meski juga ini rakyat dalam tanda kutip, karena sesungguhnya tidak pernah rakyat sebenar-benarnya itu membuat hukum. Yang terjadi, hukum itu dibuat oleh wakil rakyat atau mereka yang disebut parlemen itu, ya legislatif itu yang kemudian ini, ya. Nah, mereka yang buat hukum. Nah, padahal Allah SWT termatapkan hukum itu dari Allah. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. In itu kalau bertemu dengan kata illa, istisna, maka maknanya in itu maknanya laisa. Laisal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Artinya hukum itu menjadi milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah SWT juga menyebut wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila sebagian besar penduduk muka bumi kamu mentaati tuti aksaro, aksaro itu ismu tabdil, lebih banyak orang di muka bumi, maka mereka yudilluka, yang tadi menyesatkan dari Allah SWT. Jadi itu sistem batil. Demokrasi republik itu sistem batil. Undang-undang kok diserahkan manusia. Demikian juga republik, republik kerajaan. Kenapa kerajaan? Kerajaan itu asyadatu lil malik. Kedaulatan di tangan raja. Raja yang berhak membuat undang-undang, yang buat peraturan 100% haknya raja. Maka kalau dulu sebelum ada republik atau demokrasi disebut raja itu ken dunurong. Raja itu tidak pernah berbuat salah, mutlak. Ya. Di Indonesia juga dulu mungkin begitu, ada raja. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, Sabto Pandito Ratu. Nah, itu maknanya itu kalau sudah ditetapkan itu menjadi ketetapan hukum. Sabto Pandito Ratu tanpa bola wali. Nah, bahasa Jawanya begitu, tanpa bola wali. Artinya udah ditetapkan, udah nggak ada yang bisa melawan. Itu begitu. Ya. Jadi itu kerajaan. Baik dibuat, kalau kerajaan itu kan dibuat satu orang, namanya raja. Kalau republik dibuat, hukum dibuat semua sebagian besar orang. Tetap itu pusatnya manusia, baik raja maupun manusia. Padahal dalam Islam manusia itu bukan al-hakim, bukan pembuat hukum, tetapi manusia itulah mukallaf yang mendapatkan beban hukum. Nggak ada ceritanya manusia boleh membuat hukum, nggak ada dalam Islam. Yang ada tunduk patuh. Itu yang dipesankan dalam setiap khutbah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, tunduk patuh. Sami'na wa ta'na. Itu maka sebenarnya jelas asyadatu lisyarif. Jadi nggak ada urusan buat undang-undang lalu kemudian mereka tawar menawar, negosiasi, nggak ada ceritanya. Undang-undang itu begitu Allah SWT haram, haram. Begitu hal halal, al halalu ma ahallallah wal haramu ma harramallah. Yang halal yang dihalalkan Allah, yang haram yang diharamkan Allah SWT. Ada cerita manusia boleh dan bisa membantah. Asyadatu lisyar'i. Yang kedua, as-sultanu lil ummah. Kekuasaan ada di tangan umat. Maksud kekuasaan di sini apa? Kekuasaan di sini bukan dalam rangka membuat hukum. Kekuasaan yang dimaksud adalah munaffidul hukmi. As-sultan itu maknanya munaffidul hukmi, yang menjalankan hukum. Jadi kalau mungkin bahasanya bisa eksekutifnya, eksekutornya, itu namanya as-sultan. As-sultan lil ummah, maksudnya pemimpinnya itu milik haknya umat. Maksudnya apa? Kalau kedaulatan, kekuasaan tertinggi dalam yang membuat hukum Allah SWT. Tapi kalau pemimpinnya, penguasanya itu diserahkan kepada umat, siapa yang memimpin mereka. Jadi kalau saya bayangkan itu sistem khilafah itu hampir sama dengan dalam sholat berjamaah. Coba bayangkan sholat berjamaah itu. Berjamaah itu ketentuan sholat berjamaah. Misalnya
duhur 4 rakaat, maghrib 2 rakaat segala macam. Itu ketentuan dari Allah, bukan karangan siapa? Imam. Bukan juga hasil rundingan makmum. Udah kita maghribnya sekarang 2 rakaat aja, capek kita. Ya udah kita enggak, udah 3. Itu namanya syiada lisarai. Cuman kemudian siapa yang jadi imam? Nah, rundingan lah mereka. Ini Pak ini aja lah, Pak Fulan. Enggak, Pak ini, Pak ini. Jadi mereka menentukan siapa menjadi imam. Islam tidak menentukan, menunjuk si A, si B, si C, si D jadi khalifah, tidak. Inilah yang sebenarnya dipahami oleh orang Syiah. Khalifah atau imam itu menurut orang Syiah harus diwahyukan Allah. Setelah Rasulullah ada Sayyidina Ali, setelah Sayyidina Ali Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan, Al-Husain, setelah Husain siapa sih? Sampai 12 orang itu. Itu namanya syar'i. Nah, kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita ini semua kaum muslimin, itu Sunni, kaum Sunni ini kalau kita lihat itu yang namanya khalifah itu lil ummah. Siapa yang milih khalifah? Umat. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, yandakil ila rafiqil ala, para kaum muslimin bermusyawarah. Mereka tidak mengatakan siapa yang ditunjuk Rasul. Tidak, tetapi siapa yang layak untuk menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW. Setelah mereka berdebat sengit, saya katakan sengit karena saat itu sengit betul. Masing-masing orang itu mengajukan calon mereka. Ada yang mengajukan Sa'ad bin Ubadah, ada yang mencalonkan Sayyidina Umar, sampai mereka mengatakan lana amir walakumul amir. Mereka minkumul amir wa minna amir. Sampai kemudian satu nama yang dikeluarkan Sayyidina Umar, yakni Sayyidina Abu Bakar. Langsung mereka sepakat, terpilihlah menjadi khalifah. Umat yang milih. Ya. Jadi seperti sholat, misalnya Pak Ahmad aja jadi imam, itu jamaah yang milih, gitu. Ya, bukan syariat harus kita cari ayatnya, enggak ada. Yang paling penting Pak Ahmad itu ketika mimpin sholat sesuai dengan syariat Islam. Kalau maghribnya 3 rakaat ya 3 rakaat. Setelah berdiri kemudian rukuk, setelah itu iktidal, lalu kemudian rukuk, duduk, rukuk lagi, ya diikuti. Kalau kemudian setelah rukuk langsung delosor sujud misalnya, tidak boleh imamnya makmumnya mengikuti, karena harus iktidal dulu. Setelah rukuk harus tidak boleh langsung sujud, nggak boleh ikuti kalau benar diucapkan subhanallah sampai nggak mungkin ke belakang. Kalau imamnya ngentut ya nggak boleh diikuti, sudah batal kalau diikuti. Demikianlah dalam khalifah itu menerapkan hukum Islam. Begitu khalifah itu tidak menerapkan hukum Islam, cabut kekuasaannya. Jadi kata Rasulullah, ya ketika ditanya fala nunabidum bisayf, apakah kami perangi mereka dengan pedang? Qala Rasul mengatakan la ma aqamu fikum shalah, tidak selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Menegakkan sholat di situ maknanya adalah menegakkan hukum Allah SWT. Maka selama mereka tidak menjadi kekufuran, tidak boleh dihentikan. Tapi begitu mereka menegakkan kekufuran, harus dicabut dari kekuasaannya. Itu seperti seorang imam tadi. Begitu dia ngentut, seperti yang menjalankan kekufuran, cabut kekuasaannya. Begitu. Tapi selama dia benar gerakannya, benar bacaannya, tidak ngentut segala macam, tidak boleh. Sampai salam baru kemudian boleh, ya sampai salam, tidak boleh diganti-ganti. Begitulah hampir sama kalau saya dalam sholat dengan khilafah. Dan yang ketiga, kaidah yang ketiga itu apa? Ketiga adalah nasbul khalifati ya wahidun, ya, jadi mengangkat seorang khalifah, yang diangkat khalifah dan yang jumlahnya cuma satu. Umat Islam tidak boleh mengangkat selain khalifah, dan yang diangkat tidak boleh lebih dari satu. Bahkan Nabi SAW memberikan penjelasan yang sangat keras kepada siapapun yang dibayat setelah khalifah dibayat. Beliau mengatakan,
Ida bui ali khalifataini faktul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir. Demikian juga dalam hadis yang tadi lanjutkan, fu ibayatil awwali fal awwal fa innallaha sa'iduhum ammastar'ahum. Ya. Jadi berikan bayatmu yang pertama dan yang pertama saja. Ya. Hadis ini kemudian diberikan penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Yang dalam kitab Syarah Muslim beliau mengatakan waqad ittafaqal ulama'u ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin sawun ittasawdaru islamin amla. Telah sepakat para imam bahwa tidak boleh diangkat seorang ulama pun seorang khalifah, tidak boleh diangkat dua orang khalifah. La yajuzu ayyuqada li khalifataini, tidak boleh diangkat dua orang khalifah fi asrin wahidin dalam satu masa. Sawat ittasawdaru Islam amla, sama seperti darul Islam itu meluas atau tidak. Itu penjelasan yang sangat jelas bahwa umat Islam tidak boleh memiliki lebih dari satu khalifah. Dan yang ketiga, yang keempat adalah bahwa hak untuk melakukan tabani adalah merupakan haknya dari khalifah. Tabani itu apa? Begini, dalam pelaksanaan hukum-hukum publik kadang-kadang dalam hukumnya itu ada beberapa pendapat. Sebagai contoh misalnya ketika awal dan akhir Ramadan misalnya, kapan atau dengan apa menentukannya? Ada yang menggunakan misalnya ru'yat, ada yang menggunakan hisab. Hasilnya bisa beda. Ru'yat pun nanti dua, ada ru'yat lokal, ada ru'yat global. Kalau sebut ru'yat global itu maksudnya ru'yah itu ketika dilihat di satu tempat maka wajib bagi seluruh umat Islam yang lain untuk menggunakannya. Itu namanya ru'yat global. Ada dua pendapat. Mana yang diambil? Hasilnya tentu berbeda. Kalau misalnya seperti kemarin pada saat Lebaran kemarin di Indonesia belum terlihat, ternyata di Saudi sudah kelihatan. Itu maka mana ketika ada perbedaan pendapat begini? Maka khalifah punya hak untuk mentabani. Bahwa misalnya dia harus menggunakan ru'yah global. Maka begitu ada yang kelihatan, berlaku untuk seluruh kaum muslimin yang lain. Maka tidak boleh ada yang merayakan hari raya pada hari yang berbeda. Itu namanya tabani. Khalifah menetapkan supaya apa? Terjadi persatuan umat. Begitu. Tanpa ada persatuan umat seperti yang kemarin. Satu sudah sholat, satunya masih makan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan hadis apa dalilnya atau yang menjadi kaidahnya adalah hukmul imam atau hukmul imam nafidun, ya, nafidun dhahirun batinan. Jadi keputusan dari seorang pemimpin itu harus dikerjakan nafidun, ya, baik di dalam ramai maupun dalam sembunyi-sembunyi. Ada juga yang disebutkan yarfaul khilaf. Jadi keputusan imam itu menghilangkan perbedaan. Itulah kaidah-kaidah yang harus ada dalam pemerintahan Islam. Maka ketika salah satunya ditinggalkan, itu berarti bukan sebuah pemerintahan Islam dan bukan khilafah. Dan mestinya umat Islam tidak mau hidup kecuali dipimpin, diatur oleh khilafah. Ya, ketika itu ditinggalkan seperti saat ini, seperti yang saya katakan, umat Islam hidupnya menderita, susah, bahkan kemudian mereka dengan mudah dihancurkan, dibinasakan, diperdaya oleh musuh-musuh mereka. Tentu kita umat Islam tidak ingin Islam menjadi tinggalkan, maksudnya tidak dikerjakan. Kita juga tidak ingin umat Islam terus dalam penderitaannya ketika hidup tanpa khilafah. Dan itulah maka kita harus berjuang untuk mengembalikannya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.